Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semua orang-orang yang luar biasa, amin. Karena kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang dahsyat. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan kita. Haleluya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Kamu terus tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan katakan, bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kamu terus tinggikan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkaulah kekuatan kami, Engkau benteng hidup kami Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku.
Kami bersyukur Tuhan, Kami punya Allah yang dahsyat dan berkuasa seperti-Mu. Oleh karenanya Tuhan, kami tidak perlu khawatir, sebab penyertaan dan perlindungan Tuhan nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah perlindunganku, pengharapanku dan gunung batuku. Hatiku percaya
kita adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah tempat perlindungan yang sejati dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita mau siapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami mau ambil bagian yang terbaik, yang tidak akan pernah bisa diambil dari kehidupan kami, yaitu kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami dengan bahasa yang sederhana, sebab hamba-Mu tidak ada apa-apanya sama sekali. Roh Kudus, biar Engkau saja yang memberi hikmat dan pengertian kepada setiap kami, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun kami yang mendengarkan, kami semua sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menolak segala kuasa jahat yang mencoba mencuri benih firman ini dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Berikan kepada kami telinga dan hati seorang murid, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tema bulan ini begitu luar biasa, saudara ya. Tuhan adalah perlindungan kita. Dia adalah tempat perlindungan, kota benteng, gunung batu, seperti yang selalu dikatakan oleh Daud. Karena dia adalah seorang yang sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Penyertaan Tuhan yang sempurna bukan berarti hidup kita tanpa masalah, bukan berarti hidup kita selalu lancar saja. Tetapi ada satu kehadiran Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama belajar dari kehidupan Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tentang tema bulan ini kita akan buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita akan baca nanti, saya mau ambil dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ya. Tetapi untuk pertama ini saya akan bacakan dulu ayat yang pertama, saudara. Ya. Judul perikop dari firman Tuhan pagi ini adalah Israel sebagai suatu peringatan. Ayat yang pertama demikian. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Saudara, kita tahu persis bahwa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan sedemikian rupa. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, dikatakan keturunanmu akan menjadi seperti bintang di laut, bintang di langit, pasir di laut. Lalu kemudian Abraham punya keturunan namanya Ishak. Ishak lalu punya keturunan namanya Yakub. Dan dari Yakub inilah ada bangsa Israel, 12 suku, saudara. Dan ini adalah bangsa yang dipilih Tuhan sedemikian rupa. Dan Tuhan sudah berjanji untuk memberkati kehidupan mereka. Tuhan berjanji untuk menyertai kemanapun mereka pergi. Dan Tuhan katakan dia akan membawa bangsa Israel ini ke tempat tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, saudara. Nah, janji Tuhan kepada bangsa Israel ini sama kepada kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebab kita juga adalah Israel rohani, saudara. Tuhan menjanjikan bahwa dia akan membawa hidup kita kepada tanah perjanjiannya. Nah, seperti saya pernah katakan, tanah perjanjian Tuhan bagi kita orang percaya adalah kemaksimalan hidup kita di dalam Tuhan. Nah, ketika bangkakan begini, di 1 Korintus pasal 10 tadi. Tetapi sungguh pun demikian, sekalipun Tuhan sudah berjanji, ada penyertaan Tuhan, Musa memimpin bangsa Israel ini keluar, tapi firman Tuhan berkata, sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Wow, Tuhan janji bahwa mereka keluar, tapi sebagian besar dari mereka tewas di padang gurun, kata firman Tuhan. Apakah ini artinya Tuhan lalai menepati janjinya? Sama sekali tidak, saudara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena perlindungan Tuhan tidak sempurna? Sama sekali tidak, saudara. Perlindungan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan sempurna. Tetapi ingat, saudara, dalam kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan, dibutuhkan peran kita juga, saudara. Kita tidak bisa hanya meminta semua Tuhan yang menyediakan, semua Tuhan yang atur, lalu kita tinggal ongkang-ongkang kaki. Tidak. Dibutuhkan ketaatan, saudara. Dikatakan,
Sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Kenapa itu terjadi? Ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata begini, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Nah, firman Tuhan pagi hari ini sedang memberi peringatan kepada kita bagaimana supaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang ajaib itu, saudara. Jangan sampai kita mengalami seperti yang dialami bangsa Israel ini, yang sesungguhnya ada janji penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ketika dibawa keluar dari tanah Mesir, ada 10 tulah yang terjadi begitu dahsyat, sampai hari ini belum pernah dilihat lagi, saudara. Melewati laut yang dibelah, saudara. Minum dari bukit batu yang dibelah, saudara. Wow. Ada janji penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat. Tapi mereka tewas di padang gurun. Kenapa ini terjadi? Kata firman Tuhan, ini adalah contoh memperingatkan kita supaya jangan kita ambil bagian yang sama seperti nenek moyang kita, seperti bangsa Israel ini, saudara. Ada beberapa hal yang saya catat dari firman Tuhan ini, ya. Ada beberapa hal yang harus kita hindari supaya kita tidak keluar dari perlindungannya Tuhan. Artinya ketika bangsa Israel tewas di padang gurun bukan karena Tuhan tidak sanggup melindungi mereka, tetapi karena mereka keluar dari perlindungannya Tuhan. Kenapa mereka bisa keluar dari perlindungannya Tuhan? Firman Tuhan katakan begini, ada hal-hal yang mereka lakukan, supaya jangan kita inginkan hal-hal yang mereka lakukan. Yang pertama, kata firman Tuhan begini, hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Kenapa mereka bisa keluar dari perlindungan Tuhan? Karena mereka berbuat jahat. Apa yang dimaksud berbuat jahat, saudara? Yakobus pasal 3 ayat 16 berkata begini, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada segala macam perbuatan jahat. Ya, hati-hati, saudara. Firman Tuhan bilang, Yakobus 3 ayat 16. Ada iri hati, ada mementingkan diri sendiri, di situ ada segala macam perbuatan jahat. Apa maksudnya perbuatan jahat, saudara? Saya beri perbandingan. Perbuatan jahat dasarnya adalah dari hawa nafsu, saudara. Ya. Lawannya adalah kasih. Yakobus 3 ayat 16, perbuatan jahat. Yohanes 3 ayat 16 adalah kasih yang sempurna. Ya, saudara bisa lihat di layar, ada perbandingannya. Hawa nafsu, perbuatan jahat tujuannya adalah memuaskan diri sendiri. Tetapi kasih tujuannya adalah memberkati orang lain. Hawa nafsu mengorbankan orang lain, tapi kasih mengorbankan diri sendiri demi orang lain. Hawa nafsu sifatnya mengambil, kasih sifatnya memberi. Mari kita mau perhatikan bagaimana hidup kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang berbuat jahat sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ini? Mereka mementingkan diri sendiri. Mereka ada iri hati. Karena itu firman Tuhan bilang ada segala macam perbuatan jahat. Mereka dituntun Tuhan luar biasa, tapi mereka masih saja mementingkan diri sendiri. Ketika Tuhan memberikan mana, Tuhan sudah berkata, ambil secukupnya. Wah, tapi mereka ambil sebanyak-banyaknya karena mereka takut kehabisan, takut kekurangan, dan sebagainya, saudara. Ya, kalau saudara perhatikan, saya beri gambar di bawah ini, saudara. Ada uang, ada mahkota, ada gambar 3 orang ini, saudara, seperti perselingkuhan, saudara. Ya, kata pepatah bilang yang menjadi pencobaan banyak orang adalah harta, tahta, dan wanita. Artinya hawa nafsu, saudara. Kita harus hindari hal ini supaya jangan kita berbuat jahat. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan akhirnya mereka keluar dari perlindungan Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, saudara. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka keluar dari perlindungannya Tuhan dan tewas di padang gurun? Ayat yang ke-7 dikatakan begini. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Kita ingat kisah ketika bangsa Israel ya menantikan Musa turun dari Gunung Sinai, saudara. Lalu mereka berkata kepada Harun, ya Musa nggak turun-turun, berikan kepada kami dewa.
Lalu Harun suruh mereka lepaskan segala emas dan membuat patung lembu tuangan, ya. Dan mereka bersorak-sorai menyembah berhala, saudara. Wow. Apa yang dimaksud dengan menyembah berhala hari-hari ini, saudara? Ya. Kata penyembahan sendiri, kalau saudara ingat pernah saya sampaikan dalam bahasa Inggris kuno, worship itu adalah worship, yang artinya adalah menganggap sesuatu atau seseorang lebih berharga daripada Tuhan. Ketika kita menyembah berhala, ya, kita menganggap sesuatu atau seseorang lebih berharga daripada Tuhan. Nah, saudara, berhala itu selalu meminta korban, saudara. Ya, kalau saudara lihat ada gambar di situ seperti mereka, ada orang-orang yang seperti sedang menyembah patung, ada api-apian di depannya. Itu berhala pada zaman dulu seperti itu. Tapi berhala masa kini, saudara, mungkin tidak lagi menyembah patung seperti itu, saudara. Tapi ada cinta uang, ada hobi, ada bisnis, ada gadget. Bahkan pelayanan bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan katakan, semuanya ini menjadi contoh untuk memperingatkan kita. Supaya jangan sampai kita keluar dari perlindungannya Tuhan. Lalu hal yang ketiga, ya, hal yang ketiga, kata firman Tuhan, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Wow. Saudara, ini dosa yang sesungguhnya mengerikan, saudara. Karena firman Tuhan bilang begini, pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Gara-gara percabulan, saudara. Nah, hari-hari ini dunia menganggap itu hal-hal yang biasa, saudara. Ya. Di Facebook sekarang itu ada banyak video-video yang cukup bagus, saudara. Cukup inspiratif, menarik. Biasanya berbicara tentang moral, kebaikan, gitu ya. Tapi ada satu hal yang lucu kemarin terjadi. Ada satu orang pembuat pembuat konten gitu ya, tentang mengajarkan moral yang baik dan seperti apa gitu. Satu waktu di satu videonya diceritakan tentang kehidupan pribadinya dia, dan dikatakan dia banyak mengajarkan hal-hal moral yang baik, tapi dikatakan dia baru bertunangan, ya, tapi sudah punya bayi perempuan. Inilah moral dunia, saudara. Oh, mereka bilang yang baik-baik itu yang sifatnya pokoknya yang menyenangkan manusia, ya. Ini humanisme, saudara. Tapi kalau bicara urusan pribadi saya, oh saya mau seks pranikah pun, saya mau kumpul kebo pun, itu nggak ada urusan dengan yang lain. Itu kehidupan saya. Wah. Dunia menganggap percabulan itu biasa. Bahkan hari-hari ini, saudara, kalau kita bicara LGBT, ya, LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transseksual. Ya. Perempuan suka dengan perempuan, mau menikah dengan perempuan. Laki-laki suka dengan laki-laki, mau menikah dengan laki-laki. Biseksual itu artinya mau perempuan, mau laki-laki, sama saja semua. Transseksual, laki-laki ingin jadi perempuan, perempuan ingin jadi laki-laki. Dunia menganggap itu biasa. Menurut konsep psikologi katanya itu wajar. Ada orang yang terjebak katanya secara psikologi. Dia merasa dilahirkan sebagai perempuan tapi tubuhnya laki-laki. Berlindung di balik konsep psikologi, orang sekarang dunia menganggap percabulan itu hanya sekedar masalah saja, bukan dosa. Nah, ini mengerikan, saudara. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 13 dikatakan begini, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Saudara, hati-hati. Kalau kita baca tadi ayat yang ke-8 tadi dikatakan, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Beberapa orang, saudara. Bukan artinya seluruh bangsa Israel melakukan percabulan. Alkitab mengatakan beberapa orang dari mereka, tetapi gara-gara dosa ini dikatakan dalam satu hari telah tewas 23.000 orang. Wow. Artinya apa, saudara? Percabulan dibinasakan, saudara. Mengerikan, saudara. Apabila dosa seksual
hanya dianggap sebagai masalah. Kita nggak bisa lakukan apa-apa, artinya nggak bisa berubah, nggak bisa diperbaiki, saudara. Akhirnya yang terjadi seperti dunia ini hanya bersimpati saja. Oh, kasihan dia, memang sepertinya dari lahirnya walaupun dia laki-laki tapi sebetulnya dia perempuan. Jadi biarin deh dia pakai baju perempuan, dia berdandan seperti perempuan. Itu hanya sekedar masalah kecil. Wow. Tapi Alkitab mengatakan itu adalah dosa, saudara. Maka janganlah kita ambil bagian yang sama seperti itu, saudara. Lalu yang keempat kata firman Tuhan ayat yang ke-9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Apa ini kata mencobai Tuhan, saudara? Ini hari-hari ini, saudara, tantangan kita yang terbesar adalah pandemi yang sedang terjadi. Kata firman Tuhan, jangan mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu saya gambarkan dengan kata-kata begini, menuntut Allah untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ataupun karakter Allah. Contoh yang terjadi hari-hari ini, saudara, begini. Ya, ketika pandemi mulai terjadi, saudara, mungkin saudara pernah melihat berita, mendengar, ada juga beberapa orang yang mengatakan begini. Ya, bahkan saya kemarin ini dapat satu video di Amerika. Dalam kondisi pandemi ketika pemerintah membatasi pertemuan-pertemuan, mereka tetap ngumpul. Mereka tetap, pokoknya, kami kan beribadah, kami menyembah Tuhan. Jadi tidak mungkin kami kena wabah virus. Karena ada perlindungan Tuhan, saudara. Ini namanya mencobai Tuhan, saudara. Ya, wah, kami ini kan orang-orang pilihan. Kami orang-orang kudusnya Tuhan. Nggak perlu pakai masker, nggak perlu jaga jarak, pasti aman, tidak akan terkena. Ini mencobai Tuhan, saudara. Beberapa waktu ini beberapa kawan saya juga meninggal, saudara, oleh karena COVID-19 ini. Ya. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, mereka melayani Tuhan luar biasa. Tapi ketika kita tidak hati-hati terkena, apakah artinya mereka kurang iman? Secara iman saya katakan mungkin tidak kurang iman. Tetapi kita jangan sampai mencobai Tuhan, saudara. Mencobai Tuhan itu artinya kita memanipulasi Tuhan untuk kepentingan kita. Ya, ketika diwawancara orang yang tetap ngumpul. Ini kan sedang pandemi, kenapa tetap mau kumpul di gereja? Oh, kami kan orang-orang pilihan Tuhan, nggak mungkin kami terkena virus. Dalam bait Allah ada perlindungan Tuhan yang sempurna, nggak mungkin ada virus. Wah, ini pencobai Tuhan, saudara. Lalu apalagi yang disebut mencobai Tuhan? Ketika kita misalnya berbohong. Berbohongnya bagaimana? Misalnya begini. Ya, kebetulan saya di Bindik bersama dengan Pak Antoro, kita melayani orang-orang yang akan menikah, ya. Calon-calon yang akan menikah. Dan biasanya di dalam bimbingan ataupun konseling ada sebuah pertanyaan yang sangat penting bicara tentang kekudusan. Apakah selama masa pacaran, ya, menjelang memasuki pernikahan masih menjaga kekudusan? Ya. Nah, sudah ketika ada yang berbohong tentang ini namanya mencobai Tuhan. Mereka pikirkan hamba Tuhan nggak mungkin tahu. Betul, kami nggak mungkin tahu karena kami bukan paranormal, bukan cenayang, ya, bukan dukun, ya, yang tahu kamu ini, ya. Bisa saja ketika Tuhan membukakan kepada kita, tetapi secara umumnya kami nggak tahu. Mereka bisa bohongin, bisa. Tapi mereka sedang mencobai Tuhan ketika mereka masuk dalam pernikahan dengan sebuah kebohongan. Apakah kira-kira hidup mereka diberkati Tuhan? Ya. Mungkin saudara bikin janji iman. Ya. Tapi saudara nggak tepati nazar saudara atau janji iman saudara. Ini mencobai Tuhan. Kalau saudara ingat ada sebuah kisah tentang Ananias dan Safira. Mereka waktu itu berjanji, ya, kepada kalau tidak salah dengan Petrus, berjanji bahwa mereka akan berikan, kalau mereka bisa menjual tanah mereka akan berikan uangnya untuk Tuhan, ya. Tapi ketika sudah berhasil terjual, sudah pegang uang, wah,
Banyak rupanya uangnya. Ya. Kalau hari-hari ini mungkin yang dijual bukan cuma puluhan juta atau ratusan juta. Waduh, rupanya uangnya udah miliaran ini. Ya. Kayaknya kalau dikasih semua, sayang. Gede banget uangnya. Sebagian aja deh, ini juga udah gede. Ya. Pola pikirnya begitu. Kasih sebagian aja, ini juga udah besar. Tapi Alkitab mencatat apa yang terjadi, saudara. Dikatakan mereka berusaha membohongi Roh Kudus. Tuhan nggak bisa dibohongin, saudara. Dan akhirnya yang terjadi, Ananias dan Safira mati. Karena mereka berusaha berbohong. Ya, mencobai Tuhan. Apalagi berjudi, ini contoh ya saudara, judi. Saya ingat pernah ada satu orang yang saya mendengar sebuah, dibilangnya kesaksian gitu. Tapi saya tertawa mendengarnya karena ini mencobai Tuhan. Dia katakan dia lagi dalam keadaan sulit. Pandemi saat ini orang-orang semua mengalami keadaan sulit. Ya, termasuk kesulitan ekonomi dan keuangan. Lalu orang ini dia bilang begini, saya berdoa, Tuhan tolong saya dalam keadaan sulit, ekonomi saya sulit. Uang tinggal sedikit. Lalu dia pasang taruhan togel, saudara. Ya, lalu dia berdoa, Tuhan tolong saya supaya tembus. Ya, ternyata tembus, saudara. Ternyata dapat, ya. Ternyata dapat. Lalu dia bilang, wah ini pertolongan Tuhan. Ya, saudara, itu bukan pertolongan Tuhan. Justru ketika itu terjadi, jangan-jangan iblis yang sedang mencoba menipu. Tuhan tidak pernah melakukan hal bertentangan dengan kehendak dan karakternya Tuhan, saudara. Ya. Jadi ketika memang kondisi kita sulit, banyak orang saat ini mengalami kesulitan. Tapi jangan melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak dan karakternya Tuhan. Lalu minta Tuhan tolong, Tuhan berkati. Ya. Mau nipu orang, Tuhan tolong supaya orang bisa ditipu. Waduh. Ya. Jangan mencobai Tuhan, saudara. Bangsa Israel lakukan hal ini dan mereka keluar dari perlindungannya Tuhan. Dan akhirnya tewas di padang gurun, saudara. Lalu yang kelima, ayat yang ke-10 dikatakan begini. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Wow, rupanya bersungut-sungut juga kayaknya itu hal yang biasa. Mungkin banyak yang kita berpikir, ya namanya manusia, komplain-komplain kan boleh. Ya. Tapi saudara, ternyata bersungut-sungut, ya, mengeluh, itu adalah satu sikap hati yang menempatkan diri kita di luar kedaulatan atau otoritasnya Tuhan. Artinya ketika kita sedang mengeluh, bersungut-sungut, kita mempertanyakan Tuhan. Kenapa Tuhan bikin begini? Kenapa Tuhan bikin begitu? Sehingga seakan-akan kita lebih tahu dan kita lebih hebat. Ya. Padahal firman Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan kata firman Tuhan, rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tuhan punya rancangan untuk mendatangkan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Ketika kita bersungut-sungut, kita menganggap kita lebih tahu, kita punya rancangan yang lebih hebat dari apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Ya. Artinya kita punya sikap menempatkan diri kita di luar dari kedaulatannya Tuhan. Saudara, dalam hal ini kita harus belajar sungguh-sungguh dari apa yang dialami Ayub, saudara. Alkitab bilang Ayub ini orang saleh, sangat saleh. Lalu iblis berkata kepada Tuhan, dia saleh karena Tuhan berkati terus sih hidupnya. Coba diambil berkatnya. Pasti dia nggak saleh lagi. Tuhan katakan, silakan asal jangan ambil nyawanya. Dan Ayub sungguh-sungguh membuktikan kesalehannya. Kekayaannya habis. Anak-anaknya mati. Bahkan istrinya meninggalkan dia. Bahkan dia diberi sakit penyakit yang sedemikian rupa. Tapi Ayub tidak pernah mengeluh kepada Allah. Dia tidak pernah
bersungut-sungut kepada Tuhan. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow, dahsyat saudara. Memang kadang-kadang kita banyak mengalami hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Ya. Tapi jangan sampai kita banyak mengeluh, protes, mengumpat, apalagi caci maki, saudara. Bersungut-sungut ini bicara tentang dosa lidah, saudara. Ya. Amsal pasal 12 ayat 18 berkata begini, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudara, kata-kata kita ini penting, saudara. Ketika hidup dalam mulut kita yang ada hanya keluhan, sungut-sungut, caci maki, saudara, justru hidup kita akan keluar dari perlindungannya Tuhan. Tetapi dikatakan lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan ketika dalam mulut kita yang ada justru ucapan syukur, puji-pujian, kata-kata iman, saudara, dikatakan mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Wow. Maka itu betul-betul hati-hati gunakan lidah kita, saudara. Amsal 21 ayat 23 juga katakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, dia memelihara diri daripada kesukaran. Bangsa Israel sudah mengalami pertolongan Tuhan sedemikian rupa. Ya, saya selalu katakan bahwa apa yang dialami bangsa Israel ini nggak ada orang lain lagi yang mengalami hal yang sama, saudara. Tapi mereka masih tetap ngeluh, bersungut-sungut. Bahkan kata-katanya nggak enak, saudara. Ketika sudah dibawa melewati berbagai mujizat, lalu ngalamin satu masalah lagi, lalu bangsa Israel katakan begini, kenapa Tuhan membawa kami supaya kami mati di tempat ini? Wah, saudara, ngeri, saudara. Hati-hati, saudara. Dosa karena lidah. Ya. Tapi kata firman Tuhan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, dia memelihara diri dari kesukaran. Makanya belajar, saudara, mari kita mau belajar untuk selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa terus mengucap syukur. Ya. Dan kita keluar dari sikap bersungut-sungut, sehingga kita tetap ada dalam otoritas dan kedaulatannya Tuhan. Saudara, ketika ini terjadi kepada bangsa Israel, bukan berarti Tuhan tidak peduli, bukan berarti Tuhan itu kejam, saudara. Ya, tidak. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang lembut, tapi Dia juga tegas. Ya. Tuhan kita Allah yang adil, saudara. Jadi dalam setiap apapun yang dilakukan ada konsekuensi, saudara. Ya. Amsal 28 ayat 13 berkata begini, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kita melihat sepanjang sejarah Alkitab, orang-orang pilihan Tuhan pun bukan berarti tidak pernah buat kesalahan. Bahkan Daud sekalipun, yang dikatakan orang yang dikenan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, dia pun tanpa kita sadari hal-hal ini ada dalam kehidupan kita, saudara. Maka apa yang harus kita lakukan? Kata firman Tuhan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Maka mari pagi hari ini saya mengajak kita semua, ketika kita mengintrospeksi diri kita, ada hal-hal ini kita temukan dalam kehidupan kita. Kita mau mengaku di hadapan Tuhan, kita mau meninggalkan, kita mau bertobat sungguh-sungguh, maka kata firman Tuhan kita akan disayangi. Ya. Sebagai ayat penutup, saudara, mari kita baca dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 dan 14. Ya. Firman Tuhan berkata begini, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ya, saat ini kita sedang terjadi penyakit sampar, saudara. Ya, sedang terjadi pandemi yang sedemikian parah di seluruh dunia. Ini sama seperti penyakit sampar. Tapi ayat 14 dikatakan begini, kata firman Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka
serta memulihkan negeri mereka. Maka pagi hari ini kita mau belajar, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sadar bahwa memang kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Kita berdoa dan mencari wajah Tuhan. Ya, seperti pemazmur bilang, ya, carilah Tuhan dan kekuatannya, cari wajahnya Tuhan. Artinya cari hadiratnya Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga dikatakan berbalik dari jalan yang jahat. Berbalik dari 5 hal yang tadi dilakukan oleh bangsa Israel. Bertobat dari berbuat jahat, dari menyembah berhala, dari percabulan, dari mencobai Tuhan dan bersungut-sungut. Maka kata firman Tuhan, hasilnya perlindungan Tuhan akan tetap nyata dalam kehidupan kita. Tuhan akan mendengar dari surga, kata firman Tuhan. Dia mengampuni dosa kita, dan Dia akan memulihkan negeri kita, saudara. Ini janji Tuhan, dan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kepada bangsa Israel sekalipun Tuhan tidak lalai. Sekalipun pada saat itu sebagian besar dari bangsa Israel tewas di padang gurun. Tapi bagi mereka yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh nyata. Bangsa Israel sampai kepada tanah Kanaan, saudara. Wow, tanah yang berlimpah dengan susu madu, saudara. Begitupun dengan hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau ikut apa yang firman Tuhan katakan, Tuhan akan bawa hidup kita dalam kondisi sekarang, dalam pandemi sekalipun, Tuhan akan bawa kita tetap kepada kemaksimalannya Tuhan. Tuhan akan bawa kita, karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu sesungguhnya sempurna. Maka yang perlu diperhatikan adalah, saudara, kita tidak perlu ragu terhadap penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tapi mari kita mau perhatikan bagaimana kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang kira-kira tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh bertobat, rendahkan hati kita, diri kita, berdoa dan cari wajah Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan mendengar dan Dia akan memulihkan kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Mari kita mau satukan hati, kita mau terima firman Tuhan dengan hati yang lembut, sehingga benih firman ini boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh diberkati. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sungguh-sungguh menepati janji-Mu dalam kehidupan kami. Ketika Engkau berkata Engkau akan menyertai kami kemanapun kami pergi, ada janji perlindungan Tuhan yang sempurna. Tapi seringkali kami keluar dari perlindungan Tuhan oleh karena hal-hal yang kami lakukan. Tanpa sadar kami berbuat jahat. Mungkin kami melakukan penyembah berhala. Mungkin kami melakukan percabulan. Mungkin kami mencobai Tuhan. Kami bersungut-sungut Tuhan. Ampuni kami pagi hari ini Tuhan. Kami mengakui semua dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh bertobat dan berbalik dari jalan yang jahat. Sehingga Engkau boleh mendengar Tuhan dari surga-Mu dan memulihkan kehidupan kami, bahkan negeri kami pagi hari ini. Kami berdoa secara khusus buat bangsa ini Tuhan. Sekali lagi kami umat Tuhan, kami merendahkan diri kami. Kami berdoa dan mencari wajah Tuhan. Kami berbalik dari setiap dosa-dosa kami Tuhan. Pulihkan negeri kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu pagi hari ini. Materaikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Tertanam, bertumbuh dan berbuah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami pagi hari ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.